Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ira Afriyatin. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aliran-aliran dalam ilmu hukum. Aliran-aliran dalam ilmu hukum. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dikutip dari buku Ilmu Hukum Suatu Pengantar karangan Yati Termarti Eskom SHMH, ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Aliran-aliran dalam ilmu hukum terbagi tiga, yaitu pertama, aliran hukum alam, dua, aliran hukum positif, dan yang ketiga, aliran hukum utilitarianisme. Aliran hukum alam terbagi menjadi dua, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional adalah hukum yang berlaku secara universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan secara langsung. Sementara aliran hukum alam rasional adalah hukum yang muncul dari pikiran manusia tentang apa yang baik dan yang buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan moral alam. Beberapa tokoh aliran hukum alam irasional yaitu Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274, John Wycliffe tahun 1320 sampai 1384, dan John Salisbury tahun 1115 sampai 1180. Menurut Thomas Aquinas, aliran hukum alam irasional terbagi empat. Yang pertama, lex aeterna, yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, yaitu hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga, lex naturalis, yaitu hukum alam yang penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia. Dan yang keempat, lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, tokoh aliran hukum alam rasional diantaranya adalah Hugo de Groot atau Grotius tahun 1583 sampai 1643, Samuel von Pufendorf yaitu tahun 1632 sampai 1694, Christian Thomasius tahun 1655 sampai 1728. Aliran hukum positif terbagi menjadi dua. Selanjutnya, nomor 2, aliran hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum positif murni. Aliran hukum positif analitis, salah satu tokohnya adalah John Austin, dan aliran hukum positif murni, salah satu tokohnya adalah Hans Kelsen. Aliran hukum positif analitis menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah itu. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap
logis, dan tertutup. Hukum adalah hukum. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Bagi Austin, hukum merupakan sebuah perintah dari penguasa, dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakikat dari semua hukum adalah perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Menurut John Austin, hukum memiliki 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Aliran hukum positif murni. Hans Kelsen yang berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah suatu solens kategori atau kategori keharusan, bukan sens kategori atau kategori faktual. Lebih lanjut, Kelsen menguraikan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu solens kategori atau suatu keharusan, namun yang digunakan adalah hukum positif atau ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk atau forma, bukan isi atau materi, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran hukum utilitarianisme. Dikutip dari jurnal Konstitusi, pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, yang memberikan faedah dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Dikutip dari buku Utilitarianisme karya John Stuart Mill, salah satu tokoh aliran hukum utilitarianisme. Pengertian utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan setidaknya sebanyak kebaikan atau kemanfaatan bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan orang tersebut. Utilitarianisme berfokus menciptakan tata aturan yang menghasilkan kebahagiaan dan kemanfaatan melalui proses penggalian moralitas dan rasio sebagai jalan kebahagiaan. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan perihal aliran-aliran dalam ilmu hukum. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.